Sehingga peristiwa Nasturo yang bertanya kepada Maisarah itu juga direkam oleh Maisarah, ya. Dan juga wa ma khussa bihi mawahiba. Jadi banyak kekhasan-kekhasan yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, semuanya dilihat, bahkan sebagian dirasakan dan dihafal oleh Maisarah, ya. Nah, begitu tiba di Makkah, maka apa yang dilakukan oleh Maisarah? Dia mengatakan, atau Al-Hafidh Al-Iraqi bercerita, wa addasa sayyidatal jalilah khadijatal kubra fa ahsat qilah. Wa haddasa sayyidatal jalilah khadijatal kubra fa ahsat qilah. Jadi semua peristiwa, semua kejadian yang dialami, dilihat dan dirasakan oleh Maisarah ini seluruhnya diceritakan kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha menghafal semua cerita Maisarah ini. Mengingat dan menghafal semua cerita Maisarah ini. Oke, Maisarahnya sendiri tidak lama setelah itu meninggal dunia. Ya. Maisarahnya sendiri tidak lama setelah peristiwa itu meninggal dunia, sehingga Maisarah tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul. Seakan-akan memang Allah SWT menghendaki fungsi Maisarah di situ saja. Ya. Seakan-akan Allah menghendaki fungsi Maisarah di situ saja, yaitu hanya mendampingi Nabi kita Muhammad SAW, merekam semua peristiwa yang dialami dan dilihatnya, lalu menceritakannya kepada Ummul Khadijah, dan berakhirlah peranan beliau. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Oke ya. Nah, karena Ummul Mukminin Khadijah mendengar semua cerita dari Maisarah tentang berbagai hal yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW, maka pada diri Ummul Mukminin Khadijah muncul namanya keinginan untuk menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, yang oleh Al-Hafidh Al-Iraqi diistilahkan waraghibat, ya, raghibat. Jadi beliaulah yang mempunyai keinginan. Fakhotobat, kata Al-Hafidh Al-Iraqi, bahkan yang melamar juga dari pihak Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi raghibat, fakhotobat. Ya, pertama, sosok beliau Al-Amin itu sudah menarik, ya. Sudah menarik perhatian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Belum lagi ditambah cerita-cerita dari Maisarah ini. Maka ketertarikannya bukan semata-mata karena Nabi kita Al-Amin, tetapi beliau tertarik sesuatu yang lain, bahwa Nabi kita Muhammad adalah seseorang yang sayakunu lahu sya'nun azim. Beliau akan menjadi orang besar, ya. Orang besar yang sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia seluruhnya di dunia, yang akan membawa kebahagiaan mereka di akhirat. Walaupun waktu itu definisinya ya cuma sya'nun azim aja. Sayakunu lahu sya'nun azim. Nah, karena pertimbangan itulah maka muncul pada Ummul Mukminin Khadijah namanya raghibat. Keinginan untuk menikah atau untuk dinikahi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu fakhotobat. Nah, diceritakan dalam kitab-kitab sirah yang lain bahwa ya walaupun yang punya keinginan adalah Ummul Mukminin Khadijah, tetapi beliau adalah perempuan atau wanita yang mulia. Karenanya walaupun yang punya keinginan tetap menggunakan cara-cara yang mulia dan terhormat. Maka dia berkata kepada sahabatnya, ya, namanya kalau tidak salah Nafisah namanya, ya. Jadi agar Nafisahlah yang memulai atau bahasa di kitab-kitab itu namanya fatahat. Fatahat itu membuka pembicaraan. Nah, maka dia mulai berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya kalau bahasa kitanya, Muhammad, kamu
usia berapa sekarang, ya kan? Kira-kira begitulah ya, 25. Enggak ada keinginan untuk menikah, kira-kira begitulah ya. Ya Nabi kita menjawab, ya ada, tapi siapa yang mau dengan saya, anak yatim, ya kan? Nah, hidupnya ikut pamannya gitu, miskin, siapa yang mau? Nah kata Nabi saya ini, ya kalau kamu mau, saya akan tunjukkan pada perempuan, ya, perempuan mulia, terhormat, ya, berharta, ya kan? Kalau kamu mau saya tunjukkan, saya akan bicara kepada dia, ya kan? Siapa katanya? Ya Khadijah. Ya, Khadijah. Mosok ya, mosok dia mau sama saya, kira-kira begitu kan? Nah itu bisa saya atur, kata Nabi saya. Bisa saya atur. Ya akhirnya ya karena sudah diatur memang sudah diatur ya. Memang sudah diatur ya akhirnya terjadilah Nabi kita Muhammad SAW didampingi oleh Abu Thalib melamar Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Di sini oleh Hafidz Iraqi yang melamar adalah Khadijah, maksudnya pihak yang memulai ya. Tapi ya kalau formalnya ya Nabi kita Muhammad SAW juga yang melamar Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Oke. Nah, ini pelajarannya juga ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pihak perempuan itu bisa saja menjadi pihak yang memulai ya. Tidak harus menunggu. Dia bisa menjadi pihak yang memulai atau mengawali. Langsung ataupun dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah itu. Langsung pun boleh ya kan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, beliau telah menjadi Nabi dan Rasul ya. Itu ada seorang perempuan datang menghadiri majlis Rasulullah SAW. Ya, menghadiri majlis Rasulullah SAW. Dan perempuan itu berkata, ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi. Ya Rasulullah, inni wahabtu laka nafsi. Oh ya Rasulullah, aku serahkan diriku ini kepada engkau. Aku serahkan diriku ini kepada engkau. Waktu sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa ini, putrinya Anas bin Malik langsung bereaksi. Katanya, wasau atah katanya. Kira-kira makna bebasnya ya, waduh perempuan nggak punya malu katanya gitu. Perempuan nggak punya malu. Kata putrinya Anas bin Malik. Maka putrinya itu dibentak oleh Anas bin Malik ya, dengan mengatakan hiya turidu Rasulullah. Kalau babnya adalah bab menginginkan Rasulullah SAW, tidak perlu malu memang. Kalau babnya menginginkan Rasulullah SAW, tidak perlu malu. Jadi ini Anas bin Malik radhiyallahu menceritakan peristiwa itu tentu setelah Rasulullah SAW wafat. Didengar oleh putrinya, wah gimana perempuan begitu ya kan? Tapi dibela oleh Anas bin Malik. Kenapa? Karena keinginan itu adalah berkaitan dengan menginginkan Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu malu menginginkan Rasulullah. Karena menginginkan Rasulullah itu urusannya urusan surga. Urusan surga masa harus malu-malu ya kan? Nah walaupun kembali ke cerita zaman Rasulullah lagi ya. Setelah perempuan itu mengatakan ini wahabtu laka nafsi, ya akhirnya Rasulullah melihat perempuan itu dari atas sampai bawah, kemudian beliau menundukkan kepala. Nah ini pihak perempuan yang memulai, mengawali. Yang mengawali langsung seperti itu tidak ada masalah. Itu buktinya dibela oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atau menggunakan cara seperti yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah. Nah, dia pihak yang memulai, tetapi lewat orang lain. Lewat apa? Lewat orang lain. Nggak masalah begitu itu, nggak masalah. Raghibat fakhotobat. Oke. Nah, lalu peristiwa di mana Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ini melamar Rasulullah SAW dikomentari oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Dan komentar fayalaha min khidbatin ma as'ada. Jadi betapa indahnya khidbah itu dan betapa membahagiakannya khidbah dan pernikahan itu. Jadi kira-kira kan pada saat kita sebutkan bahwa yang punya keinginan lebih dulu adalah Ummul Mukminin Khadijah, yang melamar adalah Ummul Mukminin Khadijah, ada kesan pada diri kita, kok begitu gitu ya. Nah, karena ada kemungkinan kesan seperti itulah, maka kesan itu ditimpa
Ditimpa dengan komentar dari Al-Hafidz Al-Iraqi dengan mengatakan fayalaha min khidbatin ma as'ada. Fayalaha min khidbatin ma as'ada. Jadi khidbah yang seperti itu khidbah yang sangat indah. Khidbah yang sangat indah, dan peristiwa khidbah yang berlanjut pada pernikahan seperti itu adalah khidbah dan pernikahan yang sangat membawa kebahagiaan dunia akhirat. Dunia akhirat. Kenapa? Sangat indah karena khidbah yang ujungnya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Karena khidbah yang pada akhirnya menjadikan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu itu pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikomentari ya laha min khidbatin. Ya laha min khidbatin, ya. Ya enggak mengapa, itu justru tadi sekali lagi atau seperti jawaban Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hiya turidu Rasulullah. Hiya turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Khadijah menghendaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya memang sejarah membuktikan, ya. Sejarah membuktikan betapa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha dengan menikahi Rasulullah SAW yang mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa waktu di dunia dan berlanjut di surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya laha min khidbatin ma as'ada. Ya laha min khidbatin ma as'ada. Oke. Terakhir, wa kana idzu wijaha bna khamsi min ba'di ishrina bi ghairi labsi, ya. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, saat beliau menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, beliau berusia 25 tahun tanpa ada samar-samar sedikit pun. Walaupun faktanya sebenarnya ada perbedaan pendapat, ya. Saya bacakan saja. Wa fi hamishil ba, tersebut dalam manuskrip dengan kode huruf ba, tersebut dalam manuskrip dengan kode huruf ba terkait apa? Jadi terkait dengan usia Rasulullah saat menikahi Ummu Khadijah ada beberapa pendapat. Hadza ahaduha. 25 itu hanyalah satu dari sekian banyak pendapat yang ada. 25 itu hanyalah satu dari sekian banyak pendapat yang ada. Wa huwa alladzi dzakarahu ghairu wahidin min ahli ilmi. Usia 25 itu adalah yang disebutkan oleh banyak ulama, Oke, qala Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullah yang mentahqiq kitab ini. Wasani, pendapat kedua, qala Ibnu Abdul Bar. Al-Imam Ibnu Abdul Bar berkata, kharaja alaihi salatu wassalam ila Syami fi tijaratin li Khadijata sanata 25. 25 itu adalah pada saat pergi berdagang ke negeri Syam. Sementara wa tazawwaja Khadijata ba'da dzalika bi syahraini wa khamsatin wa ishrina yauman. Menikahnya adalah 2 bulan 25 hari setelah itu. 2 bulan 25 hari setelah itu fi aqibi safara sanata sittin wa ishrin. Jadi pada saat usia Nabi kita Muhammad SAW 26 tahun. 26 tahun pada bulan Safar. Pada bulan apa? Safar, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Wasalisu, pendapat ketiga, qala Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri dari tabi'in berkata, kanat sinnuhu alaihi salatu wassalam yauma tazawwaja Khadijata 21 sanah. Kata Imam Zuhri, usia Rasulullah saat menikahi Ummul Mukminin Khadijah adalah 21 tahun. 21 tahun. Warabi, pendapat keempat, qala Abu Umar Ibnu Abdul Bar juga, wa qala Abu Bakar Ibnu Utsman wa ghairuhu, kana yauma idzin ibna 30 sana. Waktu itu Rasulullah berusia 30 tahun. 30 tahun. Wal khamisu, pendapat kelima, qala ba'duhum wa qala Ibnu Jurayjin walahu sab'un wa salasuna sana. Usia Rasulullah waktu itu adalah 37 tahun. 37 tahun. Wasadisu, pendapat keempat, qala al-Barqiyyu tis'un wa ishrun. Usia beliau 29. Jadi ada banyak pendapat, tapi yang dijadikan pegangan dan diikuti para ulama
saat beliau menikahi Ummu Khadijah, beliau berusia 25 tahun. 25 tahun. Oke, kita lanjutkan qissatu bina'il Ka'bah. Kisah pembangunan Ka'bah. Wa idh banat Quraisyunil bait takhtalaf mula'uhum atau mila'uhum tanazu'an hatta waqaf amruhumu fi man yakunu yada'u al-hajar al-aswada aitu yuda'u irja'a qalu kulluhum radina liwad'ihi Muhammad al-amina fahutta fi thawbin wa qala yarfa'u kullu qabilin tarafan farafa'u thumma ta'awda al-aminul hajara makanahu wa qad radu bima jara. Ya, di 5 bait ini Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi menceritakan tentang kisah pembangunan Ka'bah. Wa idbanat dan ketika wa idbanat Quraisyun dan ketika Quraisy membangun al-baita Ka'bah ikhtalafa mila'uhum, tokoh-tokoh Quraisy berbeda pendapat, tanazuan dan berebut berbeda pendapat dan berebut, hatta waqafa amruhum, sehingga berakhirlah urusan mereka, hatta waqafa amruhum, sehingga berakhirlah urusan mereka, fi man yakunu yada'ul hajaral aswada haitsu yuda'u, tentang siapa yang akan meletakkan hajar aswad di tempat diletakkannya. Siapakah yang akan meletakkan hajar aswad di tempat diletakkannya? Irja'a, tiba-tiba datanglah Nabi kita Muhammad SAW. Tiba-tiba datanglah atau muncullah Nabi kita Muhammad SAW. Qalu, mereka berkata, kulluhumu, seluruhnya radina, kami semua ridho. Radina, kami semua ridho, liwat'ihi Muhammadal amina, ridho agar Nabi kita Muhammad SAW al-amin, agar Nabi kita Muhammad SAW al-amin adalah orang yang meletakkan hajar aswad, adalah orang yang meletakkan hajar aswad. Semuanya ridho. Fahutta, lalu diletakkanlah hajar aswad fi saubin, pada sebuah kain atau pada suatu kain, waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, yarfa'u kullu qabilin torofan, setiap perwakilan kabilah mengangkat torofan, mengangkat bagian tepi dari kain, farofa'u, maka mereka pun rame-rame mengangkatnya. Summata auda'a, kemudian Nabi kita Muhammad SAW meletakkan, Nabi kita al-aminu, kemudian Nabi kita al-amin meletakkan al-hajar aswad, hajar aswad makanahu, di tempatnya, waqad radu bima jara, sementara mereka seluruhnya ridho dan puas, terhadap apa yang telah terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya yakin Bapak Ibu telah tahu semua cerita tentang masalah ini, sehingga saya tidak perlu ceritakan ulang, ya. Saya hanya ingin menekankan bahwa cerita itu oleh Al-Hafidh Al-Iraqi digubah dalam bentuk nazom. Dalam 5 bait, ya. Cerita Rasulullah meletakkan hajar aswad digubah oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam bentuk nazom dalam 5 bait. Sekali lagi saya nggak akan ceritakan, saya yakin semuanya sudah tahu ceritanya. Tapi ini saya ingin memberi inspirasi pada Bapak Ibu. Coba juga cerita itu Bapak Ibu gubah, gitu ya. Bapak Ibu gubah dalam berbagai format cerita, dalam berbagai format
format cerita. Bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk nazom, bisa dalam bentuk sholawatan atau hadroh, ya kan? Ini sekaligus latihan Bapak Ibu ya. Jadi sesuatu yang sudah Bapak Ibu ketahui ceritanya, coba disusun ulang dengan model-model format susunan yang berbeda-beda. Ya, model-model format susunan yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah telah menggubah peristiwa itu dalam bentuk nazom dalam 5 bait. Dalam 5 bait. Sebelumnya kita pernah belajar sirah yaitu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, itu mungkin hanya dalam 1 bait. Hanya dalam 1 bait. Nah sekarang ini inspirasi bagi Bapak Ibu, terutama yang punya keahlian. Kalau yang nggak ahli juga boleh coba-coba ya kan. Coba peristiwa keterlibatan Rasulullah SAW dalam meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah ini, Bapak Ibu susun dalam berbagai format cerita. Oke, itu kalau bentuknya teks ya, kalau bentuknya teks. Kalau misalnya bentuknya gambar juga boleh juga bagi yang suka gambar ya. Bagaimana peristiwa itu dibikin cerita bergambar ya. Tentu dengan kaidah-kaidah ketentuan menggambar Nabi kita Muhammad SAW seperti apa ya. Termasuk dialog-dialognya juga bisa imajinasi Bapak Ibu bisa dikembangkan di situ ya. Dialog-dialog imajinernya seperti apa ya. Bisa dikembangkan dialog-dialognya untuk menjadi cerita. Mungkin cergam ya, cerita bergambar. Atau mungkin dibikin animasi bagi yang punya keahlian untuk bikin animasi ya. Dibikin cerita animasi ya. Atau dibikin dalam bentuk short video ya. Dibikin drama gitu. Jadi formatnya format drama begitu. Format drama atau format apalah ya. Jadi saya tidak akan ceritakan karena sudah tahu, tapi mencoba menggugah ya, kemampuan Bapak Ibu untuk mengubah dan menggubah cerita tentang pembangunan Ka'bah dan keterlibatan Rasulullah SAW dalam berbagai format tulisan atau gambar atau animasi atau video atau dalam format-format yang lainnya, drama dan sebagainya ya. Siapa tahu ini bisa dijadikan drama anak-anak TK atau anak-anak sekolah ya kan. Short drama ya, drama-drama pendek begitu. Nah, sehingga cerita-cerita seperti itu juga nanti semakin disenangi oleh generasi-generasi baru supaya mereka juga belajar sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita baca dan kita ceritakan berkaitan dengan sirah Nabi dari kitab Alfiatus Sirah untuk pengajian pagi hari ini. Kita cukupkan sampai sini dulu. Kita tutup dengan doa pertemuan sini dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.